satu kisah yang ada di dalam surat Al-A'raf. Al-A'raf berarti tempat-tempat yang tinggi di surga. Nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan ahli surga ke dalam surga, ahli neraka ke dalam neraka. Dan di saat itulah nanti penduduk surga memanggil penduduk neraka. Oh, berarti penduduk surga neraka ini masih bisa komunikasi. Pakai kartu apa tuh ya? Pakai handphone apa tuh? Kita nggak tahu ya. Maka dalam ayat 44 nanti silakan dimulai ya. Kata ahli surga, hai penghuni neraka, kami mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan kami itu benar. Bagaimana dengan kalian yang dulu dikabarkan kalau kalian kufur kalian akan mendapatkan siksa? Kalian dapatkah itu? Itu obrolan mereka. Qalu na'am. Orang-orang di neraka jawab, betul, kami mendapatkan apa yang kalian kabarkan dulu. Kalau kufur disiksa. Kalau kata ahli surga, jadi dulu di waktu dunia ahli surga tidak vokal. Tapi ketika nanti di akhirat yang vokal siapa? Ahli surga. Lalu ada malaikat yang berseru, malaikat yang berazan. Jadi azan itu ada azan berarti memanggil untuk sholat, ada azan berarti i'lam, pemberitahuan bahwasannya la'natullahi 'alal zalimin, kutukan Allah berlaku terhadap orang yang zalim. Zalim yang paling tinggi bukan menzalimi dalam pengertian menyakiti orang lain, tapi zalim yang paling tinggi adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah orang zalim? Lalu disebutkan juga di sini, alladzina yasudduna an sabilillah, yang menyimpang dari jalan Allah. Itulah mereka orang-orang kafir musyrik. Wa yabghunaha 'iwaja wa hum bil akhirati kafirun. Mereka mencari jalan yang bengkok. Wa bil akhirati kafirun, dan terhadap hari akhirat mereka kufur. Sampai di situ masih biasa ceritanya. Tapi kalimat setelah ini yang bikin saya kalau baca sendiri nangis ya. Wa bainahuma hijab, antara surga dan neraka ada hijab, penghalang tirai. Penghalang ini apa sulitnya sebenarnya ahli surga ngasih air ke dalam neraka, tapi nggak bisa. Melihat ahli surga makan, minum, nggak ada kepanasan. Orang-orang di neraka nangis, teriak. Apa kata mereka di ayat-ayat berikutnya? Penduduk neraka mengatakan, menyeru, memohon kepada penduduk surga, an afidu alaina minal ma', tolong tuangkan sedikit akratul maut. Orang-orang yang percaya kepada Allah, rezekinya terus, nikmat rohani, nikmat batinnya terus sampai sekarang, terus sampai nanti di dalam surga. Di saat semuanya sudah berhenti mendapatkan nikmat kecuali ahli surga, maka penduduk neraka mengatakan, an afidu, tolong tuangkan sedikit saja air minum. Kira-kira gimana tuh? BBM naik, teriak gitu ya. Gimana ini? Air nggak ada. Diminta, afidu, tolong dong tuangkan sedikit saja. Akhirnya mereka berusaha untuk memberi. Setiap kali berusaha memberi, Allah tidak izinkan. Airnya nggak bisa masuk. Diambil satu kendi, satu gelas, dikirim, nggak bisa.
Maka kemudian ahli surga mengatakan, qalu innallaha harrama huma 'alal kafirin. Allah telah harrama berarti mengharamkannya, melarang air ini, nikmat ini diberikan kepada orang-orang yang kafir. Tapi di kalimat sebelumnya penduduk neraka ditanya oleh ahli surga. Jadi kalau kita ngomong begini, dulu kan kalian nabung banyak, investasi banyak di dunia. Mana investasi kalian? Mana harta yang kalian tumpuk itu? Dan nggak ada, ya, nggak ada satupun yang masuk ke dalam alam setelah kematian. Makanya kemudian ada suatu hadis, ma naqasat min sadaqatin, tidaklah berkurang harta sedekah, dia cuma pindah alam. Tapi kalau hanya ditumpuk, ya paling yang dapat bunganya bank, ya nggak diambil lagi. Tapi kalau kita beri, di dompet kita berkurang, di dompet zahir. Nih, saya kasih tahu, walaupun kita mengatakan ini duitku, tapi itu belum tentu rezeki kita. Sampai rezeki itu kita makan. Baju kita banyak, tapi rezeki kita hari ini cuma baju yang kita pakai. Yang di lemari itu bukan rezeki kita, belum. Maka uang yang di dalam tabungan itu belum rezeki kita, baru kita kumpulkan. Jam'ukum, yang kalian kumpulkan. Tapi kalau kita berbagi, kelihatannya berkurang secara nominal di dunia, tapi sebenarnya dia berpindah ke alam setelahnya. Nah, ini dialog, berarti dialog ngobrol-ngobrolnya ahli surga masih ada sampai nanti, masih ada. Nah, semoga ini pembukaan untuk membuat kita mau beramal ahli surga meskipun di dunia. Jadi kita segerakan amalnya. Tidur itu nikmat, Pak. Nikmat. Emang ada rasanya tidur? Apa rasanya tidur? Nggak ada rasa tidur. Tidur tuh nggak ada rasanya. Mau tidur 3 jam, tidur 5 jam sama aja. Emang ada rasanya? Rasa apa? Manis, kayak seger. Ya, bangunnya, bukan pas tidurnya. Cuma ingat sebelum tidur dan setelah tidur. Makanya Nabi mengatakan an-naum akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Kalau di surga nggak ada lagi kematian. Nggak ada lagi kematian. Di neraka juga nggak ada mati. Maka orang surga nggak sempat tidur karena nggak pernah capek. Orang capek itu isi perasaan yang capek. Nah, di ayat sebelumnya, ayat 43, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, kami cabut dari dalam kalbu mereka ghil, penyakit-penyakit yang membelenggu kalbu, yang bikin lelah, yang bikin capek. Maka kita perlu istirahat. Kenapa? Terlalu banyak di dalam pikiran ini sesuatu. Mau orang kerja, mau orang ngapain, tetap lelah, ya, lelah hayati, ya. Banyak yang nggak tahu lelah hayati. Apa itu? Apa tuh? Jadi setelah kita renung-renungi, kenapa di dunia ini kita butuh tidur? Karena itulah saat dimana terbebas daripada belenggu-belenggu kalbu. Jadi tidur itu melupakannya. Sedangkan di surga tidak ada lagi namanya lupa.
Maka Allah cabut semua belenggu-belenggu kalbu, udah nggak ada lagi. Di surga itu udah nggak ada. Nggak ada sama sekali. Maka orang-orang di surga nggak pernah capek, nggak pernah lelah. Orang kalau happy, energinya berlipat-lipat, benar ya? Saya punya guru, dikabarkan beliau ini sakit, udah hampir lumpuh, jarang sekali jalan. Dikabarkan dapat hadiah haji dari pemerintah waktu itu. Zaman-zaman dulu, zaman masih orde-orde sebelum ini. Orang lagi berbaring, tiba tidur langsung berdiri lalu sujud syukur. Orang bingung, ini katanya lumpuh, kok mampu berdiri, kok bisa sujud lagi? Tadinya sholat cuma di atas kasur. Dan sampai di sana tawaf biasa, kuat ya. Kenapa? Hatinya senang. Jadi orang-orang yang hatinya bahagia, energinya berlipat. Jadi kalau Bapak punya tim, Pak, punya anggota yang bekerja, bikin dia happy, maka mereka akan bekerja sepenuh hati. Seneng, mau ditawarin gaji lebih gede di luar, tapi kalau perasaannya nggak enak, dia pilih sama kita. Tapi jangan kecil juga gajinya. Yang bikin dia nyaman.